kami. Perkenalkan, nama saya Amelia Christian. Perkenalkan, nama saya Fitri Jagani. Perkenalkan, nama saya Fitri Adamandi. Perkenalkan, nama saya Fitri Aryani Trisari. Perkenalkan, nama saya Naya Satyana Amelia Malik Ibrahim. Baik, saya akan menjelaskan pengertian revolusi industri. Revolusi industri merupakan sebuah perkembangan teknologi yang terjadi pada periode antara tahun 1760 sampai 1850. Revolusi industri menyebabkan perubahan besar, cepat dan juga radikal terhadap cara manusia dalam mengolah sumber daya dan memproduksi barang. Seperti pada bidang manufaktur, pertanian, pertambangan, ilmu, transportasi, dan teknologi. Singkatnya, revolusi industri adalah di mana sebagian pekerja manusia mulai tergantikan oleh teknologi dan mesin, serta berdampak pada bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Istilah revolusi industri sendiri dikenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis August Baranowski, seorang pemimpin pabrik tekstil yang dimulai dari Britania Raya dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, sampai ke seluruh dunia. Revolusi industri 1.0. Revolusi industri 1.0 terjadi pada abad ke-18 yang ditandai dengan penemuan mesin uap di Inggris. Saat itu, mesin uap menjadi alat tenun mekanis pertama yang digunakan oleh bangsa Inggris untuk memproses produktivitas industri tekstil. Mesin tersebut menggantikan tenaga manusia yang dulunya manual oleh tangan, sekarang tergantikan oleh mesin uap tersebut. Seiring berjalannya waktu, mesin uap tersebut berkembang pada industri lainnya, mulai dari pertanian, pertambangan, transportasi, sampai ke manufaktur pun mulai menggantikan tenaga manual. Pada bidang industri transportasi, mesin uap telah digunakan. Pada masa itu, transportasi laut internasional menggunakan tenaga angin. Namun, angin tersebut tidak bisa sepenuhnya diandalkan karena arah angin yang tidak menentu. Berlawanan, bahkan tidak ada angin sama sekali. Penggunaan tenaga angin pada alat transportasi pun berkurang ketika James Watt menemukan mesin uap yang jauh lebih efisien dan murah dibandingkan mesin uap sebelumnya. Pada industri transportasi, mesin uap telah digunakan. Pada masa itu, transportasi laut internasional menggunakan tenaga angin. Namun, angin tersebut tidak bisa sepenuhnya diandalkan karena arah angin yang tidak menentu. Berlawanan, bahkan tidak ada angin sama sekali. Penggunaan tenaga angin pada alat transportasi pun berkurang ketika James Watt menemukan mesin uap yang jauh lebih efisien dan murah dibandingkan mesin uap sebelumnya pada tahun 1776. Dengan mesin uap tersebut, kapal dapat berlayar 24 jam. Ini mesin uap pada era 1.0. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang revolusi industri 2.0. Lini produksi atau assembly line. Pada 2.0 tepatnya terjadi pada awal abad ke-20. Revolusi ini ditandai dengan penemuan tenaga listrik. Pekerjaan yang dulunya dilakukan secara manual sekarang tergantikan oleh mesin uap dan kini ditemukan tenaga listrik yang lebih memudahkan pekerjaan. Berbeda dengan revolusi pertama yang lebih berfokus kepada efisiensi mesin, revolusi industri 2.0 lebih fokus pada proses produksi itu. Seperti di tahun 1800-an, mobil diproduksi secara massal. Proses pembuatan mobil yang awalnya dibuat pada satu tempat akhirnya diselesaikan dengan konsep assembly line yang memanfaatkan conveyor belt pada tahun 1913. Para perakit mobil dilatih untuk mengurus satu bagian saja, sehingga proses produksi mobil yang massal bisa. Dampak lain dari revolusi 2.0 adalah saat Perang Dunia II, di mana kala itu produksi kendaraan perang seperti tank, pesawat, dan senjata tempur lainnya diproduksi secara massal. Ini adalah mobil pada era 2.0. Revolusi
teknologi otomasi. Penjelasan pada revolusi industri 3.0. Peran manusia dalam industri dikurangi, kemudian digantikan oleh mesin pintar berteknologi khusus. Revolusi industri yang ke-3.0, teknologi otomasi. Penjelasan sebagai berikut. Pada revolusi industri 3.0, peran manusia dalam industri dikurangi, kemudian digantikan oleh mesin-mesin pintar berteknologi khusus. Revolusi ketiga ini dipicu oleh mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis, yaitu robot dan komputer. Salah satu komputer pertama dikembangkan pada Perang Dunia II sebagai mesin pemecah kode buatan Nazi Jerman yang dinamakan komputer Colossus. Penggunaan komputer mulai menggantikan hal yang rumit. Ketika dahulu dilakukan oleh manusia, sekarang dilakukan oleh komputer seperti mengirim dokumen, membuat pencatatan, dan sebagainya. Nah, berikut teknologi otomasi pada era 3.0. Revolusi industri 4.0, Cyber Physical System. Industri 4.0 adalah tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi siber. Revolusi ini juga dikenal dengan istilah Cyber Physical System. Berbagai inovasi seperti robot yang berhubung ke internet, artificial intelligence, cloud computing, dan sebagai berikut. Tren ini telah mengubah banyak bidang kehidupan manusia, termasuk ekonomi, dunia kerja, bahkan gaya hidup. Teknologi baru selalu dikembangkan pada era saat ini seperti ojek online, tarik tunai lewat ponsel, sampai warung digital banyak beredar. Pada era revolusi kali ini, singkatnya revolusi industri 4.0 menanamkan teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia dalam kurung human. Ini contoh industri 4.0. Revolusi industri 5.0, era society. Konsep yang diusung pada industri 5.0 ini sendiri akan lebih fokus terhadap kombinasi antara pendayagunaan antara berbagai aspek seperti manusia, data, serta teknologi. Walaupun memiliki kemiripan dengan era revolusi sebelumnya, namun kedua era ini sama sekali berbeda berdasarkan pada revolusi industri 4.0 yang memiliki fokus ke efektivitas produksi, dan sedangkan revolusi industri 5.0 ditunjukkan lebih berfokus kepada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini sendiri dapat kita lihat contohnya yang sudah ada di negara Indonesia. Salah satu perusahaan yang sudah siap untuk menghadapi era revolusi industri 5.0 ini adalah perusahaan pelayanan seperti ojek online maupun perusahaan penggalangan dana.